Halo, hai Akang Teteh, kita masih berkutat dengan energi. Ini part 3, part 3-nya yaitu tentang pegas. Pegas itu apa sih? Pegas itu kayak per gitu ya. Di mana nanti rumusnya kalau yang sebelumnya kan kita sudah belajar delta energi potensial. Nah, kalau delta energi pegas ini biasanya rumusnya adalah setengah dikali K dikali X kuadrat, di mana X-nya ini adalah peregangan dari pegas itu sendiri. Kalau K adalah konstantanya. Jadi biasanya ada X atau biasanya disimbolkan dengan delta Y kuadrat begitu. Kita langsung bahas soal yang di nomor 60 tahun 2021. Sebuah bola diluncurkan dari sebuah pegas vertikal dengan pegas vertikal berarti dia ke atas ya pergerakan bolanya ya. K. Nah, ini tadi ngomongin K. Nah, ini K adalah tetapan pegasnya yang sebelumnya telah dimampatkan sejauh delta Y-nya sama dengan 5 cm. Berarti kan perubahan dari bolanya sebelum dan sesudah dimampatkan itu adalah 5 cm ya. Dari keadaan setimbang pegas. Ketinggian maksimum bola diukur dari titik setimbang pegas adalah 1 meter. Percepatan gravitasi di tempat itu 10. Ini berarti G ya. Jika massa dudukan bola dan pegas diabaikan, maka massa bola sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini kita karena yang bekerja di benda yang bergerak itu hanya pegas saja, berarti kan W pegas ini sama dengan delta energi potensial ditambah dengan delta energi kinetik gitu ya. Nah, delta energi kinetik pada saat pegasnya ke atas gini ya, ini kan nanti bakalan swing, dia bakalan begitu ya. Di awal itu V-nya pasti 0, ya akhir juga V-nya akan 0. Nah, jadi kalau dalam kejadian pegas begini, maka delta energi kinetiknya itu akan 0. Kenapa? Karena si delta V-nya juga 0 gitu ya. Oke, kita lanjut. Berarti hanya ada W pegas dan juga delta energi kinetik, delta energi potensial berarti ya. Kalau W pegas berarti sama dengan setengah dikali K dikali delta Y kuadrat sama dengan M dikali G dikali H gitu kan. H-nya tadi udah ada kan, H-nya 1 ya, 1 meter tadi. Nah, ini 1 meter. G-nya sudah tahu, massanya juga. Loh, massanya yang ditanya ternyata. Oke. Berarti setengah dikali K. K-nya berapa tadi? K-nya ada 10 Newton per meter gitu ya. Nah, 10 Newton per meter. Kalau kita tuliskan satuannya, kenapa kita tuliskan satuannya? Biar nanti kita akan bisa tahu bahwa delta Y ini masih cm gitu loh. Berarti ini harus kita rubah dulu ke meter. Berarti kan 5 dibagi 100 kan? Kalau 5 cm itu berapa meter? Berarti kan 5 dibagi 100 atau 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter gitu. Ini sama dengan begitu ya. Oke, sekarang kita masukkan saja. Karena nggak muat, jadi satuannya kita hapus lagi. Karena kita sudah tahu bahwa tadi kita harus pakai dengan meter ya. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan sama dengan massanya. Tadi berapa massanya? Oh, massanya yang ditanya. Massanya ditanya, gravitasinya 10, ketinggiannya 1. Begitu ya. 1 meter kan? Oke, meter berarti ya. Ini K-nya adalah Newton per meter, berarti sudah sesuai. Berarti ini setengah kali 10 itu ada 5 kuadrat berarti 25, 10 pangkat minus 2 dikuadratkan berarti 10 pangkat minus 2 kali 2 minus 4 ya. Oke. Berarti ini adalah M dikali 10 begitu. 5 dikali 25 125 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan M dikali 10. Berarti kalau mau kita cari M-nya, maka 10-nya yang diusir, 10 diusir ke sini, 125 dikali 10 pangkat minus 4 adalah tuan rumahnya, dapat tamu dibagi 10 sama dengan M. Berarti kan ini 125 dikali 10 pangkat minus 4, berarti dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan M-nya, gitu ya.
Berarti 125 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan M. Berarti kalau dibalikan ke kilogram, ini kan berarti kan masanya sama dengan 125 dikali 10 pangkat minus 5 kilogram. Ini kalau kilogram, atau berarti kalau 5 di sini 125 minus 5 berarti di sini 1 2 3 4 5. Berarti 0,00125 kilogram. Terus kalau di dalam gram berarti tinggal dikali 1000 ya, berarti massa 125 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat 3, ini gram ya. Berarti 125 dikali 10 pangkat minus 2 gram. Atau kalau 10 pangkat minus 2 berarti di sini 12 gitu ya. Berarti 1,25 gram. Massa bolanya berarti 1,25 gram. Gitu. Ini untuk yang pertama. Kita lanjut, masih ini soal yang kedua, masih tahun 2021, paket B nomor 60. Kasusnya masih sama seperti yang tadi, berarti masih W pegas sama dengan delta energi potensial ditambah delta energi kinetik, tapi energi kinetiknya pasti 0 ya, jadinya delta energi potensial saja. Sebelumnya kita rubah dulu satuan-satuan yang ada. Ini massanya 0,33 gram, berarti itu sama dengan 33 kali 10 pangkat minus 2 berarti ya, karena komanya di sini mundur 2 langkah, 1 dan 2. Jadinya 10 pangkat minus 2. Tapi ini masih gram. Kalau mau kita rubah menjadi kilogram berarti tinggal dibagi 1000 karena 3 langkah ya. Dari gram ke kilogram berarti dibagi 1000 atau sama dengan 33 dikali 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 3 gitu ya. Berarti sama dengan 33 dikali 10 pangkat minus 2 tambah minus 3 minus 5 kilogram. Kemudian ini ada yang 15 cm nih adalah tinggi maksimum ya, berarti tinggi maksimum masih dalam cm, kita rubah dulu menjadi meter, berarti 15 dibagi 100 ya, berarti dari cm ke meter kan cuma 2 tangga ya, berarti kali 10 pangkat minus 2 meter. Begitu, itu ketinggiannya. K-nya sudah pas, satuannya Newton per meter. Kemudian gravitasi juga sudah pas satuannya. Sudah aman berarti ya. Oke, tinggal kita masukkan ke rumusnya. W pegas kan berarti setengah dikali konstanta pegas dikali perubahan ketinggian dari pegasnya dikuadratkan. Kemudian delta E berarti massa dikali gravitasi dikali perubahan ketinggiannya. Oke, setengah, K-nya tadi sudah dapat, kalau tidak salah ada 10 ya, 10 Newton per meter berarti 10. Kemudian delta Y-nya yang ditanya, delta Y kuadrat. Massanya tadi sudah ditulis juga, 33 dikali 10 pangkat minus 5, gravitasinya 10, kemudian delta H atau ketinggiannya 15 kali 10 pangkat minus 2. 15 kali 10 pangkat minus 2 meter. Begitu. Oke, sekarang kita operasikan saja. Setengah kali 10, 5 kali delta Y kuadrat sama dengan 33. Ini 10 pangkatnya sudah bisa ya. 10 pangkat minus 5. Ini pangkat 1 berarti tambah 1. Ini minus 2 berarti kurang 2. Ini dikali 15 gitu ya. Berarti 5 kali delta Y kuadrat sama dengan 33 dikali 10 pangkat minus berapa nih? Minus 5 tambah 1 berarti minus 4 atau minus 5 minus 2 berarti minus 7 tambah 1 berarti minus 6 ya. Minus 6 dikali 15. Nah, kalau untuk masalah yang coret-coret ini kan semuanya perkalian ya. Berarti ini boleh dicoret-coret. Kalau mau dicoret-coret berarti yang dicoret adalah kiri kanan.
karena atas bawahnya nggak ada kan, sama-sama dibagi 5, ini habis tinggal 1, ini tinggal 3 ya, 15 dibagi 5 3. Maka di sini delta Y kuadrat sama dengan 33 dikali 3 dikali 10 pangkat minus 6 gitu ya. Berarti delta Y kuadrat sama dengan 99 kali 10 pangkat minus 6. Berarti delta Y kuadratnya berarti tinggal di sini. Akar dari 99 kali 10 pangkat minus 6. Minus 6 berarti delta Y-nya sama dengan perkiraan saja ya. Mirip-mirip dengan akar 99 kan mendekati 100 ya. 100 lalu akar 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 berarti kalau 100 kan akarnya 10 ya. 10 kali 10 kan 100 ya. 10 terus ini 10 pangkat minus 6 diakarin berarti tinggal 10 pangkat minus 3 gitu. Berarti kan mendekati delta Y-nya 10 pangkat 1 kurang 3 berarti 10 pangkat minus 2 atau 10 pangkat minus 2 berarti nolnya 2 ya, 0,01. Ini masih meter berarti karena satuannya meter. Kalau yang ditanyanya adalah maka nilai delta Y adalah berapa? Tidak ada titik-titik meter atau sentimeter ya di sini. Jadi kalau mau dinyatakan dalam meter begini, kalau mau dinyatakan dalam sentimeter berarti tinggal dikali 100 ya berarti 0,01 dikali 100 atau ini sama dengan 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat 2 berarti minus 2 ditambah 2 kan 10 pangkat 0 berarti ya 10 pangkat 0 berapapun bilangan yang di pangkat 0 kan berarti sama dengan 1 berarti ini sama dengan 1 0,01 dikali 100 itu sama dengan 1 cm begitu berarti kembali ke pertanyaannya maka nilai delta Y adalah 1 cm begitu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya yang paket C. Sama berarti kan tinggal kita kasih saja W pegas sama dengan delta energi potensial gitu dong ya. Oke, kita rubah dulu satuan-satuannya. Ini 1 gram, kita mau ubah menjadi kilogram berarti 1 dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat minus 3 berarti 10 pangkat minus 3 dong. 10 pangkat minus 3 kilogram. Kalau yang ini delta Y-nya juga masih sentimeter, kita rubah lagi sentimeter menjadi meter. Maka 5 cm ke meter tinggal dibagi 100 ya berarti 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Itu saja sepertinya. Langsung saja kita setengah dikali K dikali delta Y kuadrat sama dengan M dikali G dikali perubahan ketinggian atau delta H-nya. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum, berarti si delta H-nya ya yang ditanya, bola diukur dari titik setimbang. Oke, sekarang kita masukkan perhitungannya setengah kali K. K-nya adalah 0,8. 0,8 berarti 8 kali 10 pangkat minus 1 ya. Delta Y-nya 5 kali 10 pangkat minus 2. 5 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan sama dengan masanya 10 min 3 kg, gravitasinya 10, delta H-nya yang ditanya. Oke, kita hitung sama-sama. 4 dikali 10 pangkat minus 1. Lalu 5 dikuadratkan 25. 10 pangkat minus 2 kali 2 berarti 10 pangkat minus 4. Kemudian sama dengan 10 pangkat minus 3 pangkat 1 berarti 10 pangkat minus 3 ditambah 1 ya, dikali delta H. Berarti ini 10 pangkat minnya bisa digabungin. 4 dikali 25 berarti 100. 100 dikali 10 pangkat minus 1 dikurang 4 berarti minus 5. Sama dengan 10 pangkat minus 2 ya, minus 3 tambah 1 dikali delta H. Gitu. Berarti 100 kan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 dikurang 5 berarti langsung saja deh. 10 pangkat 2 dikurang 5 berarti minus 3 ya. Minus 10 pangkat minus 3 sama dengan 10 pangkat minus 2 dikali delta H.
Berarti yang mau kita cari adalah delta H-nya, maka yang kita usir adalah ini, si 10 pangkat minus 2 ke sini. Berarti 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 2 sama dengan delta H. Berarti 10 pangkat minus 3 dikurang minus 2, itulah delta H-nya. Kenapa dikurang? Karena pembagian. Kalau pembagian dikurang, kalau perkalian ditambah. Gitu ya. Berarti 10 pangkat ini kan minus sama minus jadi plus ya, berarti minus 3 ditambah 2 sama dengan minus 1 ya, minus 1. Berarti 10 pangkat minus 1 adalah delta H-nya. 10 pangkat minus 1 apa? Delta H-nya sama dengan 10 pangkat minus 1 atau 0,1 meter berarti ya. 0,1 meter atau 10 pangkat minus 1 meter. Kalau mau dijadiin ke sentimeter, misalkan yang ditanyanya, kebetulan kan ini esai ya. Jadi kalau esai kita nggak tahu apakah jawabannya mau dimintanya meter atau sentimeter, tapi kedua-duanya pasti benar gitu kalau mau dijawab. Nah, ini dari meter ke sentimeter berarti kan kita tinggal kali 100 ya. Berarti 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat 2 berarti. Kalau mau sentimeter gitu ya, berarti 10 pangkat 1 karena minus 1 ditambah 2 kan 1 ya sentimeter, atau sama dengan 10 sentimeter. Berarti jawabannya maka ketinggian maksimumnya adalah 10 sentimeter gitu, 10 sentimeter. Kita lanjut di nomor selanjutnya. Nomor ini tahun 2024 ya, paket A. Ini sedikit berbeda. Sebuah benda berada di lantai kasar, berarti nanti ada gaya geseknya. Kalau ada kata lantainya kasar, diikatkan pada ujung sebuah pegas mendatar dengan konstanta pegasnya sekian, berarti ini K ya. Ini K-nya sudah diketahui. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding, benda digeser sehingga pegas memanjang. Berarti ini pegas memanjang, berarti ini adalah delta Y ya. Kemudian dilepaskan, benda berhenti tepat di titik setimbang. Jika dinyatakan bahwa ini pernyataannya jadi harusnya ada 4 ya. Berarti ini pernyataan 1, ini pernyataan 2, ini pernyataan 3, ini pernyataan 4. Ini salah ketik berarti. Kita rubah dulu delta Y-nya yang tadinya 1 cm berarti 1 dikali 10 pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Karena dibagi 100 kan, dari cm ke meter. Berarti 100 tuh 10 pangkat minus 2 dibagi 100 tuh. Berarti sama dengan 10 pangkat minus 2 meter. Itu saja. Di sini karena pegasnya ke samping, berarti dia akan berkaitan dengan yang gaya gesek saja. Berarti gaya pegas dikurang gaya gesek sama dengan delta energi potensial ditambah delta energi kinetik. Kalau pegas kan energi kinetiknya 0, energi potensialnya juga karena dia karena dia nggak ngomongin ketinggian, berarti di perhitungan jadi 0 gitu. Lalu kita cari W pegas ini kan sama dengan setengah dikali K dikali delta Y kuadrat ya, delta Y kuadrat. Sementara gaya gesek berarti F dikali S atau gaya geseknya dikali dengan jaraknya. Berapa jaraknya? Jaraknya 1 cm tadi juga ya. Ini karena pegasnya memanjang gitu. Jadi jarak di yang bergesekannya adalah 1 cm juga. Kita kaliin. Berarti kan begini ya. W pegas dikurang W gesek sama dengan 0. Kenapa 0? Karena energi potensialnya 0, energi kinetiknya juga 0 di akhirnya ya. Berarti kalau gini, W pegas, kalau mau W pegas yang dicari, berarti tinggal dipindahin W geseknya. Tadinya negatif jadi positif, W gesek berarti di sini. Nah, berarti berapapun yang ditambah 0 kan akan tetap ya. Berarti W pegas sama dengan W gesek. Begitu. Dimana energi pegas ini adalah energi kinetik maksimum dan energi potensial maksimum gitu ya. Energi pegasnya kita mau cari setengah dikali konstantanya berapa tadi? Ada konstanta 40 ya. 40 delta Y-nya berapa? 10 pangkat minus 2. Berarti setengah dikali 40
dikali delta Y nya tadi 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. W gesek adalah gaya geseknya ya. Gaya geseknya nggak ada, mana? Belum diketahui. Berarti F gesek dikali jaraknya juga 10 pangkat minus 2 gitu. Berarti kan ini setengah dikali 40 ya, berarti 20. Jadi kali 10 pangkat minus 4 sama dengan F dikali 10 pangkat minus 2. Kalau mau dicari F nya berarti F nya harus sendirian, 10 pangkat minus 2 nya diusir, maka 20 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 10 pangkat minus 2, itulah F nya. 10 pangkat minus 4 dikurang 2, dikurang minus 2 berarti tinggal 20 nya tetap. 10 pangkat minus 4 dikurang minus 2 berarti tinggal minus 2 sama dengan F nya gitu ya. Berarti ini 20 kali 10 pangkat minus 2. Kalau 10 pangkat minus 2 kalau mau dilegalkan berarti 2 kali 10 kali 10 pangkat minus 2. Ini kan berarti 2 kali, kenapa 2 kali 10 kan 20 ya tadi. Berarti ini kan pangkat 1 dikurang 2 berarti jadi 10 pangkat minus 1 gitu F, atau sama dengan 0,2 F-nya begitu. Nah, terus kalau gaya pegasnya kan sebelum dipindah-pindahin berarti gaya pegasnya yang ini ya. Gaya pegasnya. Berarti gaya pegasnya kalau nanti ditanya, karena pernyataan jadi suka begitu. Gaya pegasnya berarti 20 kali 10 pangkat minus 4. Berarti kan sama dengan 2 kali 10 kali 10 pangkat minus 4. 10 itu kan berarti pangkat 1 ya, berarti 1 dikurangin minus 4, 1 dikurangin 4 berarti tinggal minus 3 ya, atau 0,2 nih, 1, 2, 3 berarti 0,002 gitu ya, 0,002 ini joule berarti ya. Oke, kalau ditanya gaya pegasnya, ini kalau ditanya F geseknya 0,2 begitu. Kita ke satu-satu. Energi mekanik berkurang namanya ada gaya gesek. Benar ya, berarti energi mekaniknya berkurang. Energi mekanik kan sebenarnya energi kinetik ditambah energi potensial ya. Oke. Besar gaya gesek antara benda dan lantai sama dengan 0,2 Newton. Benar ya, 0,2 Newton tadi didapat ya, 0,2 Newton F-nya dapat. Kemudian usaha gaya gesek sebesar energi potensial maksimum, benar ya tadi ya. Jadi gaya gesek tuh sama dengan gaya pegas di sini. Berarti gaya gesek sama dengan gaya pegas, di mana gaya pegas itu sama dengan energi potensial maksimum juga. Kenapa energi potensial maksimum? Karena pada saat awal belum terjadinya gaya, berarti energi mekanik kan sama dengan energi potensial maksimumnya. Karena gini, misalkan energi mekanik itu kan sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik gitu. Energi kinetiknya kalau 0 berarti energi potensialnya maksimum gitu. Maka itulah energi mekanik. Nah, energi mekanik inilah yang tadi disebutkan di pernyataan nomor 3 ya. Jadi gaya gesek sama dengan energi potensial maksimum, sama dengan gaya gesek sama dengan gaya pegasnya juga gitu. Berarti pernyataan yang ketiga juga benar. Kemudian pernyataan yang keempat, usaha gaya gesek sebesar 0,001 joule. Tadi kita sudah cari, berarti gaya geseknya berapa tadi usahanya. Nah ini 0,002 joule ya. Berarti ini salah, seharusnya bukan 0,001 tapi 0,002 joule. Ini harusnya. Gitu. Berarti pernyataan yang benar 1, 2, 3. Oke, selesai pembahasan untuk ngomongin tentang pegas-pegasan.